Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran by Evi Tamara dengan NPM A1M020023 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Nah, fungsi-fungsi manajemen pendidikan ini memiliki 4 materi pokok. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan ketiga penggerakan, dan yang terakhir keempat itu pengawasan. Yuk kita simak videonya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu A. Perencanaan. Nah, fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, fungsi perencanaan ini memiliki langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmerendi tahun 2012 halaman 15, yaitu yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yang kedua meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, yang keempat menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, yang kelima atau yang terakhir merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan. Materi yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terkait dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, dideskripsikan tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Menurut Terry, menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni yang pertama mendapatkan orang-orang yang cakap, yang kedua mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan, yang ketiga memberikan otoritas kepada mereka, dan yang keempat dan terakhir menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Materi yang ketiga yaitu penggerakan. Nah, fungsi penggerakan atau accounting adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengartikan dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Nah, accounting ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Beberapa ini dengan ketiga fungsi lain atau planning, organizing, controlling. Accounting dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang atau masyarakat. Materi yang terakhir atau yang keempat, D, pengawasan. Mana fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Nah, selain pendapat tersebut yang ada di penjelasan yang tadi atau yang D, menurut Manulang pada tahun 1987, fungsi manajemen ini terdiri dari beberapa
materi atau yang pertama processing atau merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan transaksi taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua, planning termasuk budgeting. Fungsinya manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, organizing merupakan mengelompokkan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Yang keempat, staffing atau assembling resources berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima itu directing dan commanding, merupakan fungsi manajemen yang dihubungkan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam atau yang terakhir, leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lewis Allen. Pekerjaan leading yaitu A. Mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mereka bertindak, dan memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang fungsi-fungsi manajemen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.